Baik, selamat siang Tribuners. Saat ini kita berada di Polres Cimahi. Sebentar lagi akan dilaksanakan rilis terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ya. Hasil dari pengungkapan kasus dari Satnarkoba Polres Cimahi. Ini sebentar lagi kita akan melihat tahanan-tahanan atau tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Itu kita lihat ada seorang perempuan ya. Tah gabung tuh semua tukang eta ngayak tah sarua tah. Dijikeun. Rem, siapkan Rem. Siapkan Prabu Manto, si Wadang lah itu. Terus dasem. Karunya anu bercocok kieu. Amis. Mas, punten Mas. Mas. Hei, Mas. Gede-gedean. Jelek ketelur bae manjang ku pondok teh. Ayo, siap. Berangkat. Ayo. Kita mah nyimpen jajanan. Yo ah. Ada 17 ya, sekitar 17. Botakin semua. Ini Batang. Oh, pengembangan dari ini. Iya. kita akan lihat sejumlah barang bukti ya. Ini tembakau sintetis. Tembakau sintetis. Ini ada obat-obatan, obat keras tertentu. Pak Iya mana Pak Iya? Udah. Oh iya. Bisa tahu. Baik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam presisi. Pada kesempatan siang kali ini, mohon maaf mungkin ada keterlambatan yang mana harusnya ini kami riliskan beberapa waktu ke belakang, tapi karena beberapa kegiatan terkait dengan kegiatan tidak bisa diundur waktunya sehingga baru hari ini. Baik, saat ini kami akan mencoba dari Polres Cimahi, yaitu adalah Satnarkoba Polres Cimahi akan melaksanakan kegiatan hasil pengungkapan tindak pidana narkoba yang mana kurun waktu 2 minggu lebih sedikit ke belakang
yang bertepatan juga terkait dengan adanya kegiatan satu operasi. Yang kami sampaikan bahwa Sat Narkoba Polres Cimahi dalam kurun waktu 2 minggu ke belakang setidaknya berhasil mengamankan atau mengungkap atau menangkap sejumlah 50 tersangka dari 42 perkara yang ada. 50 tersangka dari 42 perkara yang ada. Yang mana kira-kira satu harinya itu pengungkapan sebanyak 2 sampai 3 kasus perkara narkoba di wilayah hukum Polres Cimahi. Perlu kami sampaikan bahwasanya terkait dengan pengungkapan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi, ada beberapa barang bukti yang bisa dilihat oleh seluruh rekan-rekan. Ada beberapa yang sudah coba diuji makanya dilakukan segel, yaitu antara lain yang pertama adalah sabu. Sabu seberat 371,78 gram atau 3,7 ons. Kemudian ganja 79,79 gram. Kemudian sinte ada 221,87 gram. Dan kemudian ada bibitnya, bibit sinte ada 1,55 gram. Kemudian ekstasi 11 butir dan OKT 5.216 seperti yang bisa dilihat di depan rekan-rekan saudara. Kemudian dari hasil operasi pengungkapan kali ini, barang bukti yang berhasil diamankan senilai 600 juta rupiah, yang mana setidaknya dari barang bukti ini Sat Narkoba Polres Cimahi setidaknya berhasil menyelamatkan kurang lebih 75.000 jiwa dari hasil pengungkapan dan penangkapan pada beberapa pekan kebelakang. Perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwa dari 42 kasus dan 50 tersangka yang saat ini sudah diamankan dan sedang dalam proses penyidikan maupun proses pengembangan, itu setidaknya kami kelompokkan menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu adalah kasus sabu dengan 21 kasus dan 24 tersangka. Kemudian kasus tembakau sintetis dengan 19 kasus dengan 24 tersangka. Kemudian kasus ganja 1 kasus dengan 1 tersangka, dan kasus OKT 1 kasus 1 tersangka. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa kasus OKT dari 1 kasus 1 tersangka berhasil diamankan kurang lebih 5.216 butir dari 1 kasus 1 tersangka. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwasanya penerapan pasal yang diterapkan kepada beberapa tersangka antara lain adalah sebagai berikut. Pasal 111 ayat 1, kemudian pasal 112 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga pasal 435 Jo pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana ancaman pidananya adalah seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun pidana penjara. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwasanya dari 42 kasus dan 50 tersangka ini kami sampaikan ada 4 perkara yang menonjol yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah hasil pengungkapan terhadap tersangka WTP dan tersangka AA, di mana tersangka WTP salah satunya adalah masih belum cukup umur atau masih anak-anak, kategorinya anak-anak, yang mana saudara WTP saat ini tidak bisa kami tampilkan karena status sebagai anak. Dia bekerja di security, jasa pengamanan di salah satu perusahaan di kota Bandung. Padanya berhasil diamankan kurang lebih BB 10,19 gram tembakau sintetis, yang mana dibeli oleh yang bersangkutan melalui akun IG dengan cara DM atau direct message
sehingga langsung dengan nama akun Paman Roket yang saat ini masih kami lakukan upaya pengembangan. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, kasus yang menonjol satu lagi adalah penangkapan terhadap salah satu pelaku inisial SH 29 tahun yang mana padanya berhasil diamankan kurang lebih 1,2 ons sabu atau sejumlah 120 gram sabu yang ada padanya, yang saat ini masih dilakukan pengembangan terhadap pelaku dan juga terhadap seseorang yang masih kami lakukan pengembangan dengan inisial A. Dan diketahui bahwa yang bersangkutan baru bergabung ke komunitas, salah satu komunitas motor yang mana di sini ada identitas penunjukannya. Ini masih kami dalami terkait dengan masalah peredaran yang perlu dikampaikan bahwasanya dia sudah beroperasi baru 2 bulan dan baru bergabung dengan salah satu komunitas ini. Dan ini masih kita lakukan pendalaman untuk kita lakukan pengungkapan dan penangkapan lebih lanjut. Yang ketiga dan yang keempat, ini ada korelasi. Yang pertama adalah, yang ketiga adalah kasus pengungkapan terhadap ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang residivis, yang mana yang bersangkutan inisial TY 41 tahun, yang bersangkutan residivis dalam perkara yang sama, perkara narkotika yang baru keluar 8 bulan kemarin dengan hasil putusan 8 tahun penjara. Dan baru beberapa bulan akhirnya berhasil diamankan kembali oleh Sat Narkoba Polres Cimahi, yang mana yang bersangkutan didapati barang bukti seberat 15,30 gram sabu. Dan kemudian dari hasil pengembangan terhadap saudari TY 41 tahun ini diamankan kembali kurang lebih 1,5 on atau 150 gram sabu dari tersangka pelaku inisial DM dan DI. Nah, saat ini dari 2 perkara tersebut masih dilakukan pengembangan karena masih ada beberapa personil anggota kami yang berada di luar. Demikian yang perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan. Dan ini adalah beberapa barang bukti dari mulai timbangan dan juga ada timbangan badan yang sesungguhnya adalah timbangan badan yang digunakan untuk menimbang barang-barang karena dengan BB yang begitu besar, Nah, kemudian ini juga ada alat untuk sinte dan ini semprotan sintenya, ini juga ada timbangannya dan ini ada ganja, ini ada paket ganja. Baik, demikian rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan? Baik, yang pasti yang kami ada korelasi adalah antara tersangka TY dengan tersangka DM dan DI, yang mana dari tersangka TY didapatkan 15,30 gram, kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap tersangka DM dan DI, di mana didapatkan 150 gram lebih, kurang lebih atau 1,5 O. Ya, kemudian masih dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap kasus-kasus yang lain, dan dari hasil pengungkapan ini kurang lebih ada 300 gram sabu lebih yang berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi. Untuk yang lainnya masih dilakukan penangkapan dan masih pengelompokan secara parsial, belum terkait dengan masalah pengelompokannya, tapi tentunya tidak berhenti di sini. Sat Narkoba masih terus melakukan upaya pengungkapan terhadap beberapa tersangka yang lain. Tapi baru kami bisa simpulkan antara tersangka TY, tersangka DM dan DI yang walaupun proses penangkapannya berbeda waktu dan berbeda lokasi. Untuk tersangka TY dilakukan si ibu rumah saudari TY dilakukan penangkapan di daerah Kota Bandung, Bojong Luar Kidul. Kemudian untuk tersangka DM dan DI dilakukan penangkapan di daerah Arjasari, Kabupaten Bandung. Dan itu dari pengakuan TY sendiri, barang dari sabu itu didapat dari mana, Dan? Nah, itu yang belum bisa kami sampaikan, tapi kami sudah mendapatkan full bucket data terhadap tersebut, karena dari TY ini bisa merangkai ke beberapa tersangka yang lain. Kami belum bisa sampaikan sekarang, doakan saja semoga tim yang masih ada di luar sana kita bisa lakukan pengungkapan untuk hasil-hasil lebih besar nantinya, lebih lanjut lainnya. Ya. Iya.
Baik, ini tersangka OKT ada nggak? Tersangka OKT ada? Baik, terkait dengan OKT, tadi yang pertanyaan didapat dari mana? Ya. Baik, yang dari tersangka OKT dia dapatkan dari pembelian online. Dia dapatkan dari pembelian online, didapatkan dan sasarannya tentunya dijual kepada mereka yang sudah kenal. Ya, mereka yang sudah kenal untuk sasaran. Jadi tidak melihat apakah itu klasifikasi umur. Yang pasti yang dia sudah kenal dan dirasa aman akhirnya dijual. Nah, ini didapatkan dari satu perkara kurang lebih 5.000 sekian butir. Nah, tentunya tidak berhenti di sini, ini masih dalam perupaya pengungkapan untuk kasus-kasus lainnya. Oke. Tanya tersangka ya? Siapa? Ibu. TW. TY, sorry, TY. Ya, janda. Oke, sudah tidak ada hubungan keluarga ya dengan itu ya. Nah, dia bertanya dari ini. Nggak kapok, Bu. Kenapa tidak kapok? Kapok, cuma butuh uang. Untuk kerja lain apa? Setelah kan dari Desember nih. Desember sebelum ketangkap ada kurun waktu berapa bulan nih? Enggak, apa? Diam dulu bentar. Terus habis itu kan berpikir butuh nih. Moles. Moles itu apa? Ngojek, Oh, ngojek. sabu. Ngojek nyaloin sabu. Hah? Ngambil map. Nah, intinya tetap di sini, di belakang ini. Oke. Sempat berpikir untuk kerja bener? Sempet, Terus? cuma nggak ada ini. Aku kan tamatan SG. Oke. Guru. Enggak, SMP nggak nyampe. Nggak nyampe SMP. Nggak tamat. Oke. Kelas SMP. Terus kalau jual ini sasarannya ke siapa? Ke yang kenal. Ke yang kenal. Berapa untung dari hasil jual? Contoh. 2 kali lipat, Pak. Misalkan. Misalkan dari modal 800.000 Terus, bisa jadi 1.800.000. 1.800.000. Ya, modalnya 800 misalkan. Keluarga anak di mana sih? Ada udah keluarga di sini di Bandung. Di Bandung. Oke, ada yang tanya? Dapat barangnya dari mana, Bu? Jangan. Itu apa lewat HP, kenal di HP orang dalam. Oke, ini masih dilakukan upaya pengungkapan ya. Saya minta untuk ini masih ada karena dari sini. Jadi proses penangkapan itu berbeda, ada jeda waktu. Pertama diamankan saudari TY, kemudian dari saudari TY akhirnya terungkaplah kasus yang 101,5 on sabu lagi dari tersangka DI dan DM. Jadi bermuara dari sini, sehingga ini masih kami terus kejar. Atasnya sampaikan atasnya dapat dari mana. Ini masih kita terus kejar. Ya doakan aja udah untuk bisa terungkap. Oke, lanjut. Bu, pakai juga, Bu. Jelas. Ya, ini hasil pengakuan dari yang bersangkutan bahwasanya selain keuntungan yang didapatkan dari 2 kali lipat hasil penjualan, ada keuntungan lain, yaitu saudari TY bisa gratis menggunakan itu kapanpun. Nah, ini pengakuan dari yang bersangkutan, saya cuma menyampaikannya. Lagi? Bu, kemarin pas terjun lagi ke sini ada yang ngajak atau Nah, gimana, Bu? bagus. Itu, Bu? Yang sendiri. Udah tahu jalurnya berarti ya, Bu ya? Iya, lewat itu yang di dalam ada Ah, oke. Itu uangnya buat kebutuhan sehari-hari aja, Bu? Iya. Sama biar makin gratis. Oh, ya. Ada pesan, Bu, buat keluarga, Bu? Kan Ibu masuk lagi nih, Bu. Ada pesan ini di penyampaiannya. Ada pesan nggak untuk Jangan keluarga? sampai kayak ibunya aja. Oh, iya. Malu nggak, Bu? Malu. Malu ya. Tapi diulangin lagi, Bu. Bu, Ibu kan Udah rumah tangga. Yang besar udah janda, Pak. Makanya udah lama, Bu. Udah 2009. Dari 2009. Kemarin kasus yang di Banjarnegara putus 10 tahun 3 bulan, tapi melaksanakan putus-putus 8 ya? Iya, melaksanakan 5 Oke. 5 tahun. Ibu modal dari mana, Bu, untuk Oke, modal. Nah ini. Nggak pakai modal, Loh, nggak pakai modal ya? udah laku baru bayar. Oh. UMKM? Cukup? Cukup? Nah, makasih. Ibu modal di gratis ya?